TKW ini langsung dipulangkan ke Indonesia sama majikannya gara-gara Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya selain memasak juga mau berbagi cerita. Tentunya cerita di sekitar kita. Dan ini saya ada buncis. Lumayan sih, satu porsi juga. Bukan satu porsi, satu masakan untuk satu keluarga ini. Dan buncis ini saya dapatkan dari teman saya. Kalau teman-teman aku pernah lihat saya tumis kacang, teri dan terong, itu juga teman aku yang ngasih ya kacangnya yang agak kemerah-merahan. Ini juga buncisnya temennya dia juga, temennya si kacang merah. Ini dikasih temanku dan hari ini saya mau masak. Tapi sebelum dimasak atau dipotong-potong terlebih dahulu, seperti biasa kan teman-teman kalau masak buncis, ujungnya dipetik, pangkalnya dipetik, karena untuk mengambil serat yang di pinggir itu. Kalau nggak dihilangkan, wah saat kita makan, kalau nggak hati-hati bisa kelolotan kan. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini udah selesai. Langsung saja, bumbunya simple banget karena ini majikan saya yang makan. Bawang merah, bawang putih, dan 1 cabai. Dan selain buncis, saya juga akan masak daun ubi. Daun ubi ini sebelumnya akan saya rendam dengan air garam kira-kira 10 menit agar semua kotor-kotoran yang menempel debu akan luntur. Lanjut saja, saya akan kembali ke perbuncisannya teman-teman. Kita potong buncis sesuai seleranya masing-masing. Teman-teman boleh dipetik, boleh dipotong miring, boleh dipotong apa itu namanya? Kecil-kecil ya. Tapi saya lebih memilih memotong serong saja. Oh ya teman-teman, sambil memotong jangan lupa ya di like videonya, suka nggak suka. Bercanda ya. Like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video berikutnya. Teman-teman, buncis di Taiwan itu ada 2 macam. Ada yang hijau seperti ini, hijau gelap ya. Kalau yang satunya hijau terang tapi warnanya agak-agak keputihan gitu. Kalau di Indonesia kayaknya juga ada 2 macam ya teman-teman, kalau nggak salah. Saya juga pernah lihat. Kalau yang buncis ini cenderung gampang lembek. Kalau yang satunya itu lebih kreot gitu kalau nggak lama ditumisnya. Dan ini sudah selesai memotongnya. Akan saya taruh di tempat piring. Oh ya teman-teman, buncis ini dari teman saya. Masih ingat kan tumis kacang, terong, dan teri? Ya itu temennya. Dan bumbunya langsung saja akan saya potong. Boleh dibuang bijinya, boleh enggak. Tapi saya enggak usah karena cuma 1. Dan majikan saya juga doyan pedas walaupun dia sekarang nggak gitu makan pedas. Bawang merahnya saya kasih 2 karena ini gede-gede, ngirit biar bisa beli emas. Bercanda, bisa aja beli emas kan, uang bumbunya kan majikan. Boro-boro untuk beli emas ya teman-teman, buat beli sayuran aja kadang kurang loh. Tapi nggak apa-apa. Lalu bawang putihnya dipotong-potong.
Teman-teman cabenya boleh ditambah ya, yang suka pedas. Tapi kalau yang ada mending kasih bubuk lada aja, kasihan nanti kalau kepedesan. Dan masukkan ke dalam piring. Saya juga menggunakan 2 telur. Pecahkan 2 telur kalian ke dalam wadah mangkok atau piring. Kemudian tambahkan sejimpit garam. Lalu kocok. Kocoknya terserah teman-teman, mau lepas, mau sampai berbusa juga nggak apa-apa. Dan saya cukup segini saja. Lanjut, saya ambil panci dan kasih air secukupnya dan garam, rebus. Setelah airnya mendidih, buncisnya dimasak. Maksudnya direbus ya teman-teman. Buncisnya direbus, dialupi biar bau langunya itu hilang. Karena setahu saya banyak orang yang gak suka makan buncis karena mencium bau langunya. Dan ini adalah tip dari saya, sebelum mengoseng buncis sebaiknya direbus agar bau langunya lenyap. Lanjut, panaskan wajan dan tambahkan sedikit minyak. Masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Kemudian diacak-acak adul aja ya teman-teman. Setelah itu telurnya diangkat dan tambahkan sedikit minyak lagi. Masukkan bumbu yang sudah dipotong-potong tadi. Waktu jungkir balikkan bumbu nggak ke syuting, tapi nggak apa-apa teman-teman, udah tahu lah. Masukin bumbunya dan ditumis sampai harum. Teman-teman juga kadang ada yang suka dikasih bubuk lada ya, tapi saya enggak, udah cukup 1 aja cabai. Lalu masukkan buncis dan telur. Tumis biar tercampur rata dan telur sama buncisnya biar sambil ngobrol gitu teman-teman, rata. Nanti kalau nggak diaduk telur sama buncisnya, ngobrolnya nggak rata. Lalu saya tambahkan sedikit air secukupnya saja. Bumbunya simple banget, kecap ikan, bubuk kaldu, dan saus tiram. Karena tadi ngerebusnya buncis sudah dikasih garam, nggak usah dikasih garam ya, takutnya keasinan. Majikan saya nggak suka asin. Dan kadang juga majikan aku kalau masak itu nggak usah pakai garam. Tapi alhamdulillah saya di sini itu suruh masak sendiri, jadi masih juga pakai garam walaupun saya nggak pakai micin ya. Dulu saya pakai micin, tapi setelah melihat video-video yang tentang kesehatan itu, jadi saya skip semua, tinggalkan garam sedikit. Lalu masukkan ke dalam wadah atau piring yang teman-teman sukai. Ini saya sukanya di piring yang ini ya teman-teman. Tambahkan bawang goreng biar tumis buncis dan telurnya tambah wangi. Pokoknya masih lanjut ya. Dan ini saya mau nyuci sayuran daun ubi sambil bercerita. Oh ya teman-teman, ada cerita ini sungguhan ya. Mbak TKW dipulangkan sama majikannya karena mencuci sayuran cuma 1 kali, padahal majikannya nyuruhnya kalau masak sayurannya dicuci sampai 3 kali. Padahal mbaknya itu baru loh, tapi kenapa kok berani? Langsung saja ketahuan dari CCTV yang dipasang di dapur. Akhirnya Mbak TKW-nya dipulangkan ke Indonesia. Oh ya teman-teman, sebisa mungkin kita kalau mencuci buah sayuran apa saja itu harus yang bersih, karena kita tidak tahu ya di luar disiramnya pakai air apa. Kalau saya di sini tahu banget, paham banget kalau nyiram sayuran pakai air kalenan. Air kalenan itu ya teman-teman, saya nggak mau cerita lah, jadi masak aja. Kalau yang mencuci pakai sayurannya pakai apa itu nggak usah diceritain. Yang jelas kita harus berhati-hati, dan kalau disuruh majikan cuci 3 kali ya harus cuci saja 3 kali ya, biar bersih, karena kita nggak tahu. Dan langsung saja nih
udah matang, teman-teman, kalau ngerebus ubi itu air mendidih langsung masukkan, ditutup. Pasti warnanya cantik seperti ini. Pokoknya teman-teman dimanapun berada, hati-hati aja ya. Langsung saja ya teman-teman, karena saya ini masak buat majikan saya bekal kerja untuk menjadi guru untuk murid-muridnya. Kenapa kok ada nasinya kok belang begitu? Itu yang satunya, yang stainless yang sebelah kiri itu nasi goreng. Majikan saya bawa dari kantor, terus masih sisa, aku masukin aja ke situ. Dan ini kenapa kok ada pangsitnya dan nasi putih? Karena nasi putihnya cuma sedikit, jadi saya takut majikan saya nggak kenyang, aku tambahkan pangsit. Jadi saya nggak usah makan nasi, nggak usah masak nasi lagi, cukup ini saja dulu. Kalau nanti sore mau masak nasi nggak apa-apa. Dan ini saya semua udah menyiapkan ke tempat bekal masing-masing, masing-masing 2 ya. Ini untuk makan malam dan makan siang. Dan langsung saja sayur buncis dan telurnya aku masukin. Teman-teman jangan heran kalau di Taiwan majikan saya khususnya memang makannya seperti ini. Ini sudah mewah ya teman-teman. Ini untuk majikan saya ya, bukan saya, majikan saya. Ini untuk majikan saya, dan saya nggak ikut makan karena saya lagi nggak kepingin makan sayur buncis dan telur. Jadi nanti saya masak sendiri. Langsung saja mau saya masukkan, tutup. Kayaknya saya lupa yang sebelah sini belum tak kasih sendok. Bener kan? Nah, ini majikan saya udah seneng banget ya teman-teman, karena orang di sini khususnya majikan saya masaknya memang kayak begini. Nah, ini langsung saja saya masukkan ke dalam tasnya. Teman-teman terima kasih ya sudah menonton videonya sampai full durasi. See you di next video. Wassalamualaikum, bye bye.